Bukit Bego yang biasa dikenal daerah Wukirsari Mugiri. Adapun kronologis kejadian dapat kami sampaikan pada saat kendaraan bus pariwisata tadi dari Gandos Abadi yang merupakan rombongan family gathering dari Sukoharjo tepatnya akan melaksanakan kegiatan wisata dengan menggunakan kendaraan tersebut. Tujuannya adalah dari Breksi, kemudian Hutan Pinus, dan terakhir ke Parangtritis. Setelah dari Breksi menuju Hutan Pinus dan melewati TKP tersebut, kendaraan yang akan menaiki Bukit Bego yang merupakan tanjakan sempat tidak kuat. Ini keterangan dari saksi. Jadi saksi ada 3 orang yang kami periksa dan menyatakan kendaraan itu tidak kuat sehingga penumpangnya sebagian turun. Setelah penumpangnya turun, kemudian kendaraan bisa naik perlahan-lahan ke tanjakan tersebut. Kemudian penumpang naik kembali dan pada saat turunan tersebut, jadi sekali lagi, pada saat turunan tersebut kendaraan melaju turun dan tiba-tiba oleng. Jadi sekali lagi kendaraan oleng. Dari keterangan saksi, jadi saksi lagi kami periksa yang ada di dalam bis tersebut menyatakan bahwa melihat sopir panik sambil mempermainkan hand gripnya atau personeling giginya, sehingga ada indikasi bahwa fungsi pengereman tidak berfungsi atau remnya belum, sehingga hanya memainkan personeling gigi pada saat kendaraan turun ke bawah. Inilah yang menyebabkan kendaraan oleng kemudian menabrak tebing sebelah utara jalan, sehingga menyebabkan kendaraan bagian depan ringsek termasuk di samping, dan korban meninggal dunia sebanyak 13 orang. Ada yang meninggal di TKP dan ada juga pada saat perawatan di rumah sakit. Jadi sampai dengan saat ini terdata dan sudah kami fikskan, nanti akan jelaskan juga dari pihak rumah sakit, 13 korban meninggal dunia. Kemudian korban luka sebanyak 34 orang. Saat ini masih dirawat di 3 rumah sakit. Karena sesaat setelah kejadian kami ke TKP kemudian melakukan evakuasi bersama-sama relawan ke 3 rumah sakit yang ada di wilayah Bantul. Yang pertama RSUD Panembahan Pasupati, Perubahan Senopati. Kemudian yang kedua adalah Rumah Sakit Nur Hidayah. Kemudian yang ketiga adalah Rumah Sakit TKU Muhammadiyah Bantul. Jadi sebanyak 34 orang masih dirawat. Nanti akan dijelaskan oleh pihak rumah sakit. Kemudian dari peristiwa tersebut kami sudah melakukan upaya-upaya. Tentunya yang pertama adalah melakukan evakuasi khususnya terhadap korban. Kami bersama relawan segera mengevakuasi korban. Kemudian yang kedua, kami berkoordinasi dengan rumah sakit untuk mendirikan atau membuat posko informasi. Sudah kami buat 3 posko di 3 rumah sakit tersebut yang bertujuan untuk memberikan informasi terhadap korban yang dirawat di rumah sakit tersebut. Kemudian kami juga melakukan identifikasi karena masih ada 4 orang. Saat ini masih proses identifikasi oleh Inapis kami, karena pada saat perawatan maupun kejadian tidak dilengkapi dengan identitas, dan ini masih proses identifikasi oleh Inapis. Kemudian korban yang meninggal tersebut rencana malam ini akan kami segera kawal bersama dengan pihak rumah sakit tentunya ke dan Jasara Harja ke Sukoharjo atau lokasi alamat
sesuai dengan KTP dari korban tersebut. Akan kami kawal untuk memastikan korban tersebut diantar ke keluarga masing-masing. Sekali lagi, kami tentunya turut berduka cita pada keluarga korban atas peristiwa ini. Dan tentunya akan kami laksanakan proses olah TKP, kemudian penyidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan ini. Akan kami proses tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya kira itu penyampaian dari kami. Nanti juga akan dilanjutkan oleh dari Ditlantas sendiri, kemudian dari Jasara Harja, dan termasuk dari pihak rumah sakit terkait penanganan korban yang saat ini memang sebagian besar korbannya menderita luka di kepala. Termasuk ada juga 3 balita yang saat ini masih proses pengobatan. Saya kira itu. Selanjutnya saya serahkan kepada Jasara Harja. Mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Pak. Kondisi sopir dulu ya. Kondisi sopir. Sopir menjadi salah satu korban yang meninggal dunia atas nama Ferry Waskito, 35 tahun. Saat ini jenazahnya berada di rumah sakit RSUD Panembahan Senopati. Kemudian terkait evakuasi kendaraan, tadi saya langsung ke TKP juga memastikan bahwa kendaraan malam ini kita evakuasi karena memang posisinya juga rawan menyebabkan terjadinya laka yang baru, sehingga malam ini juga kami evakuasi meskipun kondisi di TKP tadi hujan, tapi kami bawa langsung mobil derek 2. Kami pastikan malam ini kendaraan tersebut sudah dievakuasi. Kemudian terkait jumlah penumpang, saat ini kami masih berpatokan kepada jumlah korban, baik yang meninggal dunia maupun yang dirawat di rumah sakit. Yang meninggal dunia ada 13 orang, kemudian yang saat ini dirawat 34 orang, jadi total 47 orang penumpang dari kendaraan tersebut. Demikian. Bahwa rombongan ini adalah rombongan family gathering dari salah satu perusahaan yang ada di Sukoharjo. Sebenarnya ada 2 kendaraan. Tujuannya adalah Breksi, kemudian Hutan Pinus, terakhir ke Parantritis. Baru setelah itu kembali ke Sukoharjo. Namun kendaraan yang pertama sudah mendahului. Nah, ini yang kami selidiki, kenapa sampai kendaraan ini ketinggalan. Apakah memang ada kerusakan atau tidak, tapi itu masih dalam penyelidikan. Tapi intinya ini kendaraan family gathering yang diisi oleh karyawan-karyawan dari salah satu perusahaan konveksi yang ada di Sukoharjo, hendak melakukan wisata di Sleman maupun di Bantul. Jadi seperti itu. Kemudian